Novel Martial God Asura. Bab 3761 Scrum. Dengan ketakutan di seluruh wajahnya, Tuo Bacengan menatap Long Daozi. Ketakutan di wajahnya tidak hanya terlihat oleh Long Daozi. Bahkan para pengamat pun sanggup melihatnya. Ini membuat kerumunan menyadari bahwa Long Daozi tampaknya jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Lagi pula, mereka telah mendengar tentang orang seperti apa Tuo Bacengan. Jika bahkan seseorang seperti Tuo Bacengan takut, itu berarti bahwa Long Daozi kemungkinan mampu menyebabkan rasa takut menahan bahkan untuk sekte surgawi. Memikirkan hal itu, ketakutan kerumunan terhadap sekte All Heaven menurun banyak. Yang mengatakan, pada saat mayoritas besar orang mulai menenangkan hati mereka, ada juga banyak orang yang menjadi lebih takut, bahkan lebih gelisah. Mereka adalah orang-orang dari klan surgawi Linghu yang dipimpin oleh Linghu Zishi. Long Daozi telah keluar tepat untuk menegakkan keadilan. Mereka adalah orang-orang yang berkolusi dengan sekte All Heaven. Sekarang Tuo Bacengan sudah diurus, sekarang giliran mereka untuk menderita. Long Daozi yang lebih kuat adalah, semakin buruk bagi mereka. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Enyahlah, Long Daozi memandang Tuo Bacengan dan berbicara dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, Tuo Bacengan sebenarnya tidak mengatakan apa-apa, dan segera menyeret tubuhnya yang lemah menjauh dan dengan cepat melarikan diri. Meskipun Long Daozi telah melumpuhkan budidaya Tuo Bacengan, dia tidak melumpuhkannya sepenuhnya. Pada akhirnya, Long Daozi bertindak sopan. Tepatnya, budidaya Tuo Bacengan saat ini sedang menurun. Jika dia dirawat dengan cepat, kultivasinya masih bisa diselamatkan. Konon, Tuo Bacengan terluka parah. Dengan demikian, dia kemungkinan tidak akan bisa menyelamatkan kultivasi Utmost Exalted peringkat 3 miliknya. Linghu Zishi, bagaimana rasanya menjadi boneka? Benar saja, setelah Tuo Bacengan pergi, Long Daozi mengalihkan pandangannya ke Linghu Zishi. City Master Long, aku benar-benar tidak menjadi boneka mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk membuat koneksi dengan aku atas kemauan mereka sendiri. Mereka mengatakan padaku bahwa mereka akan membantuku merawat klan Wuming. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan ikut campur dalam urusan Ancestral Martial Starfield. Petik 2. City Master Long, kamu harus tahu tentang sumber daya dari Starfield Martial Ancestral kami juga. Sumber daya kami jauh lebih rendah daripada Starfield All Heaven mereka. Tidak ada apa-apa di lini martial leluhur kita yang mereka inginkan. Petik 2. Linghu Zishi berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan. Dia berusaha menghilangkan tuduhan bahwa dia digunakan sebagai boneka. Apakah kamu menganggapku bodoh, atau kamu menganggap semua orang yang hadir di sini menjadi orang bodoh? Long Daozi menyipitkan alisnya dan bertanya dengan dingin. Aku, Linghu Zishi ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia berteriak dengan marah oleh Long Daozi, diam. Tidak peduli seberapa enggan Linghu Zishi mungkin, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Seperti seorang siswa yang dihukum oleh gurunya, dia menundukkan kepalanya dalam diam, takut untuk berdebat. Pada saat itu, orang-orang yang hadir memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Long Daozi. Secara alami, ini termasuk Linghu Zishi. Linghu Zishi benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa Long Daozi sebenarnya sekuat itu. Dia begitu kuat sehingga bahkan peringkat 3 Utmost Exalted Tuo Bacengan benar-benar tidak berdaya di depannya. Linghu Zishi merasa bahwa Long Daozi setidaknya adalah peringkat 3 Utmost Exalted. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi peringkat 4 Utmost Exalted. Bahkan sekte All Heaven tidak akan berani dengan terburu-buru memprovokasi keberadaan seperti Long Daozi. Baginya, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, Long Daozi melambaikan tangannya pada Linghu Zishi. Enyahlah. Bawalah klanmu bersamamu dan enyahlah. Ketika Long Daozi mengatakan kata-kata itu, nadanya dipenuhi dengan kekecewaan. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Tepat setelah Long Daozi mengucapkan kata-kata itu, Gu Mingyuan berbicara menentangnya. Dia masih memiliki ekspresi marah di wajahnya. Matanya seperti dua bilah tajam saat dia menatap Linghu Zishi, yang berdiri di samping Long Daozi. Gu Mingyuan, Chu Feng, tolong beri aku wajah hari ini dan lepaskan subjek ini untuk saat ini. Long Daozi menatap Gu Mingyuan, dan juga melirik Chu Feng ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana kita bisa mengampuni mereka? Mereka hampir membantai seluruh klan surgawi Chu.
Petik 2. Bagaimana kita bisa membiarkan pengkhianat seperti mereka pergi begitu saja? Gu Mingyuan masih tidak mau membatalkan masalah ini. Senior, itu sudah cukup. Chu Feng tiba di samping Gu Mingyuan. Chu Feng mengerti bahwa jika bukan karena kedatangan Long Daozi, mereka kemungkinan besar semua akan mati. Bagaimanapun, pada saat terakhir, Ling Hu Zishi bukan lagi seseorang yang mereka takuti. Sebaliknya, tetua tertinggi Sekte Langit, Tuo Bacengan yang menjadi musuh mereka yang paling berbahaya. Menghadapi peringkat 3 ahli tingkat tertinggi Utmost Exalted, bahkan jika dia memiliki pertempuran Dewa Halberd, Chu Feng masih tidak memiliki kepastian mutlak untuk bisa menang melawannya. Dapat dikatakan bahwa tanpa keraguan, Long Daozi telah menyelamatkan hidup mereka. Dengan demikian, Chu Feng secara alami harus menyetujui permintaannya. Bagaimanapun, pada akhirnya, yang paling menderita adalah klan surgawi Ling Hu. Setidaknya, dia berhasil membalas Chu Lingqi. Setelah Chu Feng berbicara, ekspresi Gu Mingyuan berubah berulang kali. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kerumunan benar-benar terkejut bahwa Gu Mingyuan, dengan betapa pemarah dan tak kenal takutnya dia, dengan bagaimana dia berani melawan Long Daozi bahkan setelah semua orang menyaksikan betapa kuatnya dia, benar-benar akan dibujuk oleh satu kalimat dari Chu Feng ketika Long bujukan Daozi telah gagal. Kerumunan benar-benar tidak dapat memahaminya. Mereka tidak dapat memahami mengapa seseorang dari generasi yang lebih muda seperti Chu Feng akan memegang berat badan seperti seseorang seperti Gu Mingyuan. Bahkan Chu Lingqi terkejut dengan reaksi ibunya. Meskipun dia telah memutuskan untuk memberikan wajah Long Daozi, Chu Feng masih memegang keraguan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Ling Hu Zishi masih orang yang sangat berbahaya. Dengan demikian, Chu Feng tidak secara langsung menyetujui masalah ini untuk dibatalkan. Sebagai gantinya, dia berkata kepada Long Daozi, "Senior, sementara aku bisa mengampuni mereka hari ini, jika mereka membuat masalah bagi aku lagi, aku pasti tidak akan membiarkan mereka dengan mudah." Chu Feng, kamu bisa tenang. Tidak hanya klan surgawi Ling Hu tidak akan menimbulkan masalah bagi kamu lagi, jika mereka berani menimbulkan masalah bagi siapapun di leluhur Martial Starfield, aku tidak akan memaafkan mereka, Long Daozi menjamin Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ling Hu Zishi berubah sangat buruk. Itu satu hal bagi mereka untuk tidak menyerang Chu Feng, Gu Mingyuan dan yang lainnya. Namun, Long Daozi sebenarnya menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka menyerang siapapun di leluhur Martial Starfield. Dengan itu, bukankah itu berarti klan surgawi Ling Hu mereka tidak bisa menyinggung siapapun di leluhur Martial Starfield? Jika itu masalahnya, status seperti apa yang akan dimiliki oleh klan surgawi Ling Hu mereka di Ancestral Martial Starfield? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Ambil klan dan enyahlah. Petik 2. Tepat pada saat itu, Long Daozi berbicara dengan Ling Hu Zishi lagi. Kata-katanya sangat tanpa ampun. Sudah tidak senang, Ling Hu Zishi merasa lebih senang setelah mendengar kata-kata itu. Namun, dia masih belum berani menunjukkan ketidaksenangannya. Dengan ekspresi penuh perhatian yang penuh perhatian, dia menggenggam tinjunya dan membungkuk pada Long Daozi. Terima kasih telah bersikap lunak, City Master Long. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ling Hu Zishi berbalik dan mundur dengan Ling Hu Heavenly Clansman-nya. Melihat Ling Hu Heavenly Clansman yang mundur, banyak orang yang kagum. Setelah semua, klan surgawi Ling Hu baru saja menjadi tuan dari leluhur Martial Starfield. Namun, mereka tidak memiliki sikap seperti penguasa sekarang. Mereka hanya menyerupai sekelompok anjing liar. Semua martabat, kehormatan, dan status mereka telah hilang. Sebelum itu, tidak ada yang mengantisipasi bahwa Ling Hu Heavenly Clan yang menakjubkan akan menjadi seperti itu. Yang mengejutkan semua orang, Long Daozi tiba-tiba berbicara lagi. Kata-kata Long Daozi tidak hanya mengejutkan orang-orang dari klan surgawi Ling Hu, tetapi mereka juga mengejutkan Chu Feng dan yang lainnya. Ketika aku mengatakan enyahlah, aku memberitahumu untuk enyah dari Ancestral Martial Starfield. Bab 3762 Guru Baru. Keluarlah dari Starfield, bela diri leluhur. Kerumunan semua terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Klan surgawi Ling Hu meragukan telinga mereka, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Lagi pula, jika mereka diusir dari leluhur Martial Starfield, itu akan sangat memalukan dan penghinaan bagi klan surgawi Ling Hu mereka.
Kemana mereka bisa pergi? Dimanapun mereka memutuskan untuk pergi, mereka masih akan menjadi bahan tertawaan. Pergi sendiri dan dibuang adalah dua hal yang sangat berbeda. Orang-orang seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Ancestral Martial Starfield. Aku akan memberimu semua bulan untuk keluar dari Ancestral Martial Starfield. Jika masih ada orang dari klan surgawi Linghu di Ancestral Martial Starfield setelah sebulan berlalu, aku akan membunuh setiap orang yang aku lihat, kata Long Dauzi. City Master Long, tolong tunjukkan kelonggaran atas kami. Tolong tunjukkan kelonggaran atas kami. Petik 2. Tiba-tiba, dengan put, seseorang berlutut di tanah. Itu adalah tetua tertinggi surgawi klan Linghu, Linghu Yuhua. Mengikutinya, banyak klan surgawi Linghu lainnya juga berlutut. Wajah tua Linghu Yuhua dipenuhi dengan air mata. Memimpin klan surgawi Linghu, dia memohon, Master Kota Panjang, klan surgawi Linghu kami telah ada di leluhur Martial Starfield selama beberapa generasi. Aku tahu bahwa kami telah membuat kesalahan besar. Tapi tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Petik 2. Kamu bisa menghukum kami sesukamu, tapi tolong jangan mengusir kami dari Ancestral Martial Starfield, akar kami dan rumah kami. Seseorang harus membayar kesalahannya. Kesalahan kepala klan seseorang harus ditanggung oleh seluruh klan, kata Long Dauzi. Kenapa kalian semua menangis? Akar kami tidak dengan ancaman bintang bela diri. Sebaliknya, itu dengan kepala klan Lord kita. Kemanapun dia pergi, kita ikuti. Dimanapun dia berada akan menjadi akar kita. Petik 2. Melihat tangisan dan memohon Linghu Yuhua dan yang lainnya, ada Linghu Heavenly Clansmen yang menyerang mereka. Dengan itu banyak orang berdiri lagi. Namun, ada sebagian besar dari mereka yang masih berlutut, masih memohon pada Long Dauzi. Tuan Kota Panjang, tolong, kami mohon, tolong tunjukkan keringanan hukuman atas kami, mohon izinkan kami untuk tinggal. Linghu Yuhua dan yang lainnya masih memohon dan menangis terseduh-seduh. Penampilan mereka yang penuh duka dan patah hati sepertinya tidak palsu. Melihat itu, Chu Feng agak tersentuh. Dia menemukan bahwa ketika klan surgawi Linghu berada dalam bahaya fatal sebelumnya, banyak orang berlutut dan memohon pengampunan karena takut. Namun, orang-orang yang memohon pengampunan sebelumnya bukanlah orang yang sama yang memohon pengampunan pada saat itu. Orang-orang yang telah memohon pengampunan sebelumnya telah melakukannya demi tetap hidup. Namun, Linghu Yuhua dan yang lainnya memohon karena mereka tidak ingin meninggalkan rumah mereka, tidak ingin meninggalkan tempat leluhur mereka berakar. Jika kamu bersikeras untuk tinggal, itu juga baik-baik saja. Namun, aku punya dua tuntutan. Pertama, jika kamu ingin tinggal, kamu hanya akan diizinkan untuk tinggal di alam atas klan Linghu Heavenly-mu. Selama 10.000 tahun, tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Petik 2. Aku akan mengirim orang untuk mengawasi kamu selama 10.000 tahun ini. Jika aku menemukan seseorang yang tidak mematuhi aturan itu, mereka akan dieksekusi di tempat. Petik 2. Kedua, Linghu Zishi harus keluar dari Ancestral Martial Starfield. Long Dauzi menatap Linghu Zishi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Mereka memahami niat Long Dauzi. Dia memberi Linghu Yuhua dan yang lainnya pilihan antara dua opsi. Mereka bisa pergi dengan Linghu Zishi, atau mereka bisa tinggal di Ancestral Martial Starfield. Namun, jika mereka memutuskan untuk tinggal, mereka akan dipantau seperti penjahat selama 10.000 tahun. Menghadapi pilihan antara keduanya, Linghu Yuhua dan yang lainnya berlutut di tanah, semua menjadi sunyi. Keheningan mereka membuat Linghu Zishi menyadari apa keputusan mereka. Linghu Yuhua dan yang lainnya telah memilih untuk tinggal di Ancestral Martial Starfield. Mereka tidak akan mengikutinya. Tetua Yuhua, kalian semua mampu membuat pilihan sendiri. Aku tidak akan menyalahkanmu. Namun, klan surgawi Linghu tanpa aku, Linghu Zishi, tidak akan lagi menjadi klan surgawi Linghu yang sebenarnya. Jadi, aku harap kalian semua tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Setelah Linghu Zishi selesai mengatakan kata-kata itu kepada Linghu Yuhua, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi tanpa berpikir. Saat dia pergi, sebuah suara bergema di seluruh langit. Mereka yang masih mengenaliku, Linghu Zishi, sebagai kepala klan, ikuti aku. Begitu kata-katanya diucapkan, sejumlah besar klan surgawi Linghu segera mengikutinya dan pergi bersamanya.
Sebagian kecil dari orang-orang yang berlutut di tanah ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum berdiri dan mengikutinya juga. Namun, sebagian besar dari mereka yang berlutut tetap di sana. Ini termasuk Linghu Yuhua, tetua Yuhua. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Pada saat yang sama, sesosok muncul di samping Linghu Yuhua. Orang itu adalah Linghu Yueyue. Pada saat itu, mata Linghu Yueyue sangat merah. Noda air mata terlihat di wajahnya. Meskipun dia tidak menangis, orang bisa tahu dari wajahnya yang layu bahwa dia memiliki pengalaman yang sangat menyiksa. Itu bisa dimengerti. Lagi pula, terlalu banyak hal telah terjadi. Untuk Linghu Heavenly Clan, apa yang terjadi pada hari itu hanyalah kejutan besar. Bahkan para tetua seperti Linghu Yuhua merasa sangat sulit untuk diterima, apalagi orang dari generasi muda seperti Linghu Yueyue. Yueyue, kamu tidak perlu mencoba membujukku. Aku sudah sangat tua, dan tidak akan bisa hidup lebih lama. Aku hanya berharap bisa mati di klan. Linghu Yuhua tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Melihat senyum di wajah Linghu Yuhua, Linghu Yueyue tiba-tiba menyadari sesuatu. Senior, dalam hal ini, tolong jaga dirimu. Setelah Linghu Yueyue selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan mengikuti Linghu Zishi. Ketika dia berbalik, tatapannya menyapu Chu Feng. Ada kebencian yang mendalam di matanya. Namun, tidak ada niat membunuh. Linghu Zishi pergi memimpin sebagian besar orang-orang dari klan surgawi Linghu. Namun, arah yang mereka tinggalkan bukanlah menuju klan surgawi Linghu mereka. Dapat dilihat bahwa mereka memilih untuk langsung meninggalkan leluhur Martial Star. Kalian semua harus pergi juga, kata Long Daozi kepada Linghu Yuhua. Terima kasih, City Master Long. Setelah mengucapkan terima kasih, Linghu Yuhua dan yang lainnya juga bangkit berturut-turut. Segera, pasukan Linghu Heavenly Clan terbelah menjadi dua, dan semua menghilang di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. City Master Long, grup tidak mungkin tanpa pemimpin. Starfield tidak mungkin tanpa Master. Petik 2. City Master Long, tolong buat keputusan untuk kita. Tiba-tiba, seseorang setengah berlutut di tanah dan membungkuk hormat kepada Long Daozi. Segera setelah itu, hampir semua orang hadir setengah berlutut di tanah dan membungkuk hormat kepada Long Daozi. Bahkan kepala klan Chu Heavenly Clan melakukan hal yang sama. Hanya Chu Feng, Gu Mingyuan, Chu Lingqi dan beberapa lainnya masih berdiri di sana, tertegun. Semuanya, tolong bangun. Long Daozi mengangkat lengannya, dan orang-orang yang setengah berlutut di tanah semua dengan paksa dibawa kembali ke kaki mereka. Semuanya, aku percaya kalian semua tahu betul bahwa 3 kota kita tidak pernah melibatkan diri kita dalam masalah Ancestral Martial Starfield. Satu-satunya alasan kami bertindak hari ini adalah karena kami dipaksa tanpa alternatif. Aku, Long Daozi, tidak bisa membiarkan diri aku melihatnya karena ancaman bintang bela diri direduksi menjadi domain All Heaven Starfield tanpa melakukan apa-apa. Petik 2. Namun, 3 kota kita membuat janji. Artinya, kita tidak akan berkuasa atas leluhur bela diri leluhur, kata Long Daozi. City Master Long, kamu tidak bisa mengabaikan kami pada saat seperti ini. Mendengar kata-kata itu, kerumunan segera berlutut lagi dan mulai memohon Long Daozi untuk memimpin mereka. Setelah menyaksikan kekuatannya, mereka semua berharap bahwa dia akan memerintah Ancestral Martial Starfield. Lagi pula, jika mereka memiliki penguasa sekuat Long Daozi, keselamatan mereka akan terjamin. Namun, jika Long Daozi dan 3 kota semuanya tidak mau menjadi penguasa leluhur Martial Starfield, siapa lagi di leluhur Martial Starfield yang dapat melakukan tugas seperti itu, tanggung jawab yang berat. Mereka tidak mungkin membiarkan berbagai kekuatan untuk memperebutkan posisi itu. Jika itu terjadi, pertumpahan darah akan terjadi. Leluhur Martial Starfield telah kehilangan klan Wuming dan klan Surgawi Linghu, 2 kekuatan terkuat mereka, berturut-turut. Mereka tidak mampu melakukan perang lagi. Tampaknya memahami apa yang dipikirkan orang banyak, Long Daozi berbicara lagi. Sebenarnya, mengenai posisi Master Ancestral Martial Starfield, aku sudah memiliki seseorang dalam pikiran. Hanya, aku tidak tahu apakah semua orang mungkin setuju dengan keputusan aku. Petik 2. Bab 3763 The Sub-Prophet Overlord. Tuan Kota Panjang, tolong beritahu kami siapa orang itu. Kerumunan berbicara berturut-turut setelah kata-kata Long Daozi meninggalkan mulutnya.
Mereka semua ingin tahu siapa yang akan dia rekomendasikan untuk menjadi penguasa baru leluhur martial Starfield. Aku merasa bahwa orang di leluhur martial Starfield yang paling mampu mengelolanya adalah kepala klan Chu Heavenly Clan. Long Daozi mengalihkan pandangannya ke kepala klan Chu Heavenly Clan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kepala klan Chu Heavenly Clan. Pandangan kerumunan itu mengikuti Long Daozi. Setelah mengkonfirmasi bahwa orang yang Long Daozi bicarakan itu memang kepala klan-klan surgawi, mereka segera meledak dengan keributan total. Jika tiga kota menolak untuk mengambil kendali atas leluhur bela diri ancestral, itu biasanya berarti bahwa tuan baru leluhur bela diri ancestral akan ditentukan oleh kekuatan. Dengan itu, Gu Mingyuan yang paling memenuhi syarat untuk mengambil posisi itu. Meskipun dia adalah peringkat 1 Utmost Exalted, dia mampu meningkatkan budidayanya untuk peringkat 2 Utmost Exalted melalui kekuatan garis keturunannya. Kekuatannya benar-benar kuat. Dapat dikatakan bahwa setelah klan surgawi Linghu pergi, selain dari tiga kota, tidak ada seorang pun di leluhur martial Starfield yang akan dapat menyainginya. Satu-satunya kekurangan Gu Mingyuan adalah emosinya yang berapi-api. Jika dia menjadi penguasa ancestral martial Starfield, dia pasti akan menjadi tiran. Namun, bahkan jika Gu Mingyuan adalah no-go, masih ada klan surgawi Tantai dan klan surgawi Jiaoli. Tidak peduli apa, itu bukan giliran kepala klan Chu. Mengabaikan fakta bahwa klan surgawi klan memiliki status yang sangat rendah di ancestral martial Starfield untuk memulai, kepala klan mereka hanya puncak yang ditinggikan. Meskipun puncak Exalted hanya selangkah dari Utmost Exalted, ada perbedaan besar di antara mereka. Di ancestral martial Starfield, jumlah ahli tingkat Utmost Exalted dapat dihitung dengan jari seseorang. Tapi, jumlah puncak yang ditinggikan jauh lebih banyak. Untuk menjadi tuan dari leluhur martial Starfield, seseorang harus setidaknya menjadi Utmost Exalted. Bagaimana seseorang bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuan dengan hanya penanaman puncak yang ditinggikan? Maka, pada saat itu, orang banyak mulai bersemangat mendiskusikan masalah ini. Beberapa orang bahkan dengan belak-belakan menyatakan bahwa rekomendasi Long Daozi sepenuhnya absurd. Mendengar diskusi di sekitar, ekspresi Long Daozi tiba-tiba menjadi suram. Apa ini? Sepertinya semua orang menolak saran aku. Petik 2. Siapa yang tidak setuju dengan aku? Mengapa kamu tidak setuju dengan saran aku? Mengapa kamu tidak mengatakannya dengan keras? Petik 2. Kata-katanya tidak diucapkan dengan sangat tegas. Tidak ada jejak amarah dalam suaranya. Namun, ekspresinya sangat suram saat dia mengucapkan kata-kata itu. Karena itu, orang banyak tahu bahwa dia tidak senang. Dengan demikian, kerumunan yang menyuarakan penolakan mereka tanpa henti sebelumnya semua menutup mulut mereka. Meskipun mereka tidak setuju dengan klan surgawi Chu, mereka tidak berani menyinggung Long Daozi. Tuan Kota Panjang, aku berterima kasih atas perhatianmu yang besar pada lelaki tua ini. Sayangnya, kekuatan orang tua ini benar-benar terbatas. Aku benar-benar tidak dapat mengambil tanggung jawab yang begitu berat, kata kepala klan-klan surgawi dengan tinjunya tergenggam. Dia tidak bertindak sopan. Sebaliknya, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar. Klan Chief Chu, aku bilang kamu mampu, jadi kamu pasti mampu. Mulai hari ini, Chu Heavenly Clan kamu akan menjadi master baru dari leluhur martial Starfield. Kota naga bela diri leluhurku akan menjadi dukunganmu. Jika ada yang tidak yakin, atau jika ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat terhadap klan surgawi kamu, kota naga bela diri aku pastilah tidak akan mengampuni mereka, kata Long Daozi. Klan Chief Chu, kota suci monsterku juga akan berdiri di sampingmu. Hal yang sama berlaku untuk kota kerajaan tubuh ilahi aku. City Master Kota Suci yang mengerikan dan City Master Kota Kerajaan Divine City juga menambahkan dukungan mereka. Tidak hanya itu, mereka bahkan berdiri di samping kepala klan-klan surgawi saat mereka mengucapkan kata-kata itu. Mereka telah membuat posisi mereka sangat jelas. Meskipun tiga kota mereka tidak akan melibatkan diri dengan hal-hal dari leluhur martial Starfield, mereka akan mendukung Chu Heavenly Clan. 10.000 provinsi klan kuno kami juga mendukung klan surgawi Chu untuk menjadi master baru dari leluhur martial Starfield. 10.000 provinsi klan kuno kami adalah sekutu klan surgawi Chu. Jika ada yang berani tidak menghormati klan surgawi Chu, mereka akan tidak menghormati klan kuno 10.000 provinsi kita.
Aku percaya semua orang yang hadir tahu sifat macam apa yang aku, Gu Mingyuan, miliki. Petik 2. Jadi, aku harap kalian semua tidak memprovokasi aku. Kemarahan aku dengan klan surgawi Linghu masih ada. Jika kamu ingin memunculkan kebencian itu pada diri kamu sendiri, jangan salahkan aku, Gu Mingyuan, karena menjadi tidak masuk akal. Petik 2. Gu Mingyuan juga berbicara. Dibandingkan dengan perilaku bijaksana yang ditunjukkan oleh 3 City Masters, dia jauh lebih langsung, dan secara terbuka mengancam kerumunan. Kerumunan saling memandang dengan cemas. Tidak peduli seberapa enggan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketidaksetujuan. Sementara itu benar bahwa Chu Heavenly Clan tidak mampu menjadi tuan, karena klan mereka dan kepala klan mereka tidak disetujui oleh orang banyak. Satu-satunya orang yang disetujui orang banyak adalah Chu Feng, yang masih merupakan orang yang lebih muda generasi, tetapi kota naga bela diri leluhur, kota suci yang mengerikan, kota kerajaan tubuh ilahi dan 10.000 provinsi klan kuno semuanya adalah kekuatan yang diakui oleh orang banyak. Salah satu dari keempat kekuatan itu adalah eksistensi yang tak seorang pun berani memprovokasi. Dan mereka berempat berdiri di samping Chu Heavenly Clan. Tidak peduli berapa banyak orang yang tidak menyetujui Chu Heavenly Clan, mereka hanya bisa menanggungnya. Sementara mereka mungkin tidak takut pada klan surgawi Chu, mereka sangat takut pada 4 kekuatan di belakangnya. Aku memberi hormat kepada Master Starfield. Tiba-tiba, seseorang setengah berlutut dan membungkuk hormat kepada kepala klan Chu Heavenly Clan. Ketika orang banyak melihat orang itu setengah berlutut, mereka semua terkejut. Alasan untuk itu adalah karena individu yang setengah berlutut itu adalah Chu Feng. Chu Feng, jangan dipusingkan. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memanggilnya sebagai Starfield Master, kepala klan-klan surgawi, yang tidak mau mengambil tanggung jawab yang begitu berat sejak awal, segera melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Chu Feng mundur. Kami memberi hormat kepada Master Starfield. Namun, yang mengejutkannya, pada detik berikutnya, suara-suara yang mirip dengan menggelegar petir bergema serentak. Semua klan surgawi Chu setengah berlutut juga. Mengikuti mereka, kekuatan lain yang hadir juga mulai berlutut dalam suksesi. Bahkan Tantai Heavenly Clan dan Jiaoli Heavenly Clan, kedua kekuatan yang memiliki ahli tingkat Utmost Exalted memimpin mereka, setengah berlutut. Selanjutnya, yang berlutut pertama adalah 2 kepala klan tingkat tertinggi Utmost dari 2 klan surgawi. Pada saat itu, wajah kepala klan Chu Heavenly Clan dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia merasa situasi saat ini sulit diterima. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, suatu hari, kekuatan di seluruh Ancestral Martial Starfield akan tunduk padanya. Master Starfield, itu adalah gelar yang tidak pernah berani diimpikannya. Namun, pada saat itu, gelar itu sebenarnya adalah miliknya. Pada saat kepala klan Chu Heavenly Clan merasa seperti sedang bermimpi dan benar-benar bingung dengan adegan di depannya, klan Heavenly Chu semuanya terlihat bersemangat yang tidak dapat dijelaskan. Seperti kepala klan mereka juga tidak pernah membayangkan hari seperti itu. Namun, apa yang tidak pernah mereka bayangkan benar-benar terjadi. Klan surgawi Chu mereka, kekuatan yang tidak dikenali oleh orang lain, kekuatan yang dipandang rendah oleh orang lain, tiba-tiba menjadi kekuatan yang dimiliki oleh semua berbagai kekuatan di leluhur Martial Starfield. Mereka akan segera menjadi penguasa leluhur Martial Starfield. Ini benar-benar mirip dengan mimpi bagi mereka. Namun, mimpi ini menjadi kenyataan. Secara alami, mereka akan sangat bersemangat. Meskipun mereka tahu bahwa masih ada banyak kekuatan yang tidak menyetujui mereka dari lubuk hati mereka masih sangat gembira untuk bisa mendapatkan gelar seperti itu. Yang mengatakan, pada saat yang sama ketika mereka merasa gembira, banyak klan surgawi Chu tidak dapat menjaga diri dari melihat ke Chu Feng. Mereka tahu betul bahwa sebenarnya bukan karena ketua klan Lord mereka bahwa mereka telah mendapatkan dukungan dari 4 kekuatan besar. Sebaliknya, itu semua karena Chu Feng. Mereka, kepala klan Chu Heavenly Clan dan bahkan orang luar semua sangat yakin akan hal ini. Mereka semua tahu bahwa itu semua karena Chu Feng bahwa klan surgawi Chu bisa mendapatkan status mereka saat ini. Menjadi fokus dari kerumunan, meskipun Chu Feng juga memiliki senyum gembira dan gembira di wajahnya, dia benar-benar merasakan batu besar yang meremukkan dadanya. Chu Feng tahu bahwa Chu Heavenly Clan yang menjadi tuan dari leluhur Martial Starfield adalah hal yang baik. Namun, itu juga akan menjadi tantangan besar.
Bahkan, itu bisa dikatakan sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa Chu Feng merasa itu menjadi tantangan yang sulit bukan karena berbagai kekuatan di leluhur martial Starfield tidak menyetujui klan surgawi Chu. Sebaliknya, itu karena ambisi Chu Feng tidak lagi terbatas pada leluhur martial Starfield. Bab 3764 terengah-engah dengan kekaguman dan emosi. Karena masalah sudah mencapai titik ini, tidak peduli seberapa enggan kerumunan itu, mereka masih tidak punya pilihan selain menerima hal-hal sebagaimana adanya. Untungnya, Chu Heavenly Clan memiliki Chu Feng. Meskipun dia adalah orang dari generasi yang lebih muda dan budidayanya juga hanya milik seorang ta'ala, Chu Feng mampu melepaskan 10.000 pasukan penjaga tingkat hebat yang tertinggi dari sang hebat melalui pertempuran Dewa Halberd. Itu sendiri sudah sangat luar biasa. Di atas semua itu, Battle Gods Halberd sebenarnya mampu memungkinkannya untuk mendapatkan peringkat 2 budidaya Utmost Exalted sendiri. Justru kekuatan Halberd Dewa Pertempuran yang memungkinkan Chu Feng menekan Linghu Zishi sebelumnya. Seandainya tetua tertinggi Sekte Langit tidak ikut campur, Chu Feng dan Gu Mingyuan kemungkinan akan memadamkan seluruh klan surgawi Linghu. Meskipun kultivasinya masih tidak cukup baginya untuk menjadi tuan dari leluhur martial Starfield, kemampuannya untuk menggunakan Halberd God Battle telah menggambarkan betapa luar biasanya dia. Selain itu, semua orang yang hadir tahu betapa berbakatnya Chu Feng. Jika dia diizinkan untuk terus tumbuh, itu hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Long Daozi. Dengan demikian, fakta bahwa Chu Feng adalah bagian dari Chu Heavenly Clan agak meredakan hati orang banyak. Mempertimbangkannya, kerumunan mulai membujuk diri mereka untuk menerima Chu Heavenly Clan. Karena itu, meskipun kepala klan Chu Heavenly Clan adalah penguasa saat ini dari leluhur martial Starfield, kerumunan semua merasa bahwa tuan yang sebenarnya sudah menjadi orang dari generasi muda Chu Heavenly Clan, Chu Feng. Melihat Chu Feng, semua orang tersentak dengan kekaguman dan emosi. Chu Feng telah membawa gelar putra Chu Xuanyuan sepanjang waktu. Namun, dia sudah melampaui ayah dan kakeknya. Setelah semua, bahkan Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Realm Master Starfield. Namun, Chu Feng hampir berhasil menghancurkan seluruh klan surgawi Linghu. Ketika bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua terengah-engah dengan kekaguman dan emosi, mereka dari generasi yang lebih muda secara alami merasa lebih terpesona. Ini terutama berlaku untuk Xia Yuner, Song Yunfei, Chu Huanyu, Chu Haoyan, Li Anzi dan lainnya. Saat itu, mereka semua orang yang mampu melawan Chu Feng. Namun, sekarang Chu Feng telah menjadi orang yang semua orang di Ancestral Martial Starfield memandang. Meskipun mereka sudah mengenali perbedaan antara mereka dan Chu Feng, mereka tidak mengharapkan perbedaan meningkat begitu cepat dan sebesar itu. Meski begitu, meskipun mereka menghela nafas dan terengah-engah secara emosional, bibir mereka semua terangkat ke kurva yang sama. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng akan tumbuh menjadi ahli terkuat di Ancestral Martial Starfield dan mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya, ketika mereka berpikir tentang bagaimana dia benar-benar bersaing dan bertarung melawan mereka di masa lalu, mereka semua merasa bahwa mereka sangat beruntung. Setelah berlutut sejenak, kerumunan berdiri berturut-turut. Long Daozi mengalihkan pandangannya ke klan surgawi Tantai dan beberapa kekuatan lainnya. Kekuatan yang dia lihat, semua memiliki hubungan dekat dengan klan surgawi Linghu. Klan surgawi Tantai, klan surgawi Jiaoli, klan roh mimpi buruk, surga mencapai klan binatang. Apakah kamu tidak sekutu klan surgawi Linghu? Mengapa kamu tidak mengikuti Linghu Zishi ketika dia pergi? Long Daozi berbicara dengan nada mengejek dan mengejek. City Master Long, kami memang sekutu dengan klan surgawi Linghu sebelumnya. Namun, kami tidak tahu mereka berkolusi dengan Sekte All Heaven. Jika kami tahu, kami tidak akan pernah setuju untuk membantu mereka. Petik 2. Selain itu, kami sebenarnya tidak melakukan banyak hal dalam perang antara klan surgawi Linghu dan klan Wuming. Kami hanya mendukung mereka sedikit, meningkatkan kekuatan mereka. Petik 2. City Master Long, aliansi kita dengan klan surgawi Linghu telah lama dibatalkan. Kami benar-benar tidak tahu tentang masalah tentang Sekte All Surga. Petik 2. Keempat kepala klan semuanya berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Bahkan kepala klan surgawi klan Tantai, eksistensi tingkat maha tinggi, memiliki ekspresi ketakutan di seluruh wajahnya.
Takut. Tentu saja mereka takut. Dengan seberapa kuat Long Daozi, mereka benar-benar tidak ingin mengikuti jejak klan surgawi Linghu. Kamu semua bersekutu dengan klan surgawi Linghu untuk mengambil master asli dari leluhur martial Starfield. Tindakanmu adalah tindakan pemberontakan. Apakah kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri dari tanggung jawab hanya dengan menyatakan bahwa kamu telah menghancurkan aliansi kamu? Long Daozi bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari 4 kepala klan berubah bahkan lebih buruk. Lagi pula, apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Logikanya, mereka memang salah. Seperti yang Long Daozi katakan, apa yang mereka lakukan adalah pemberontakan. Dengan situasi seperti itu, keempat kepala klan benar-benar ketakutan. Mereka merasa bahwa mereka mungkin berakhir dengan penderitaan yang luar biasa. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Orang lain juga berpikir seperti itu. Namun, yang mengejutkan banyak orang, setelah Long Daozi dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi 4 kepala klan, ia tidak menjatuhkan hukuman apapun. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk meminta kepala klan-klan surgawi memutuskan bagaimana cara menghukum mereka. Dengan kepribadian kepala klan Chu Heavenly Clan, dia secara alami akan mencari harmoni. Dengan demikian, keempat kepala klan hanya menerima peringatan lisan, dan tidak ada hukuman yang berarti. Setelah itu, Long Daozi membuat pengumuman untuk menyebutnya sehari. Semua orang mengerti maksudnya. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka semua kembali ke dunia masing-masing. Keberadaan agung seperti nasib surgawi yang mulia juga mengambil cuti mereka. Sebelum takdir surgawi yang mulia pergi, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia melirik Chu Feng. Pandangannya yang penuh dengan emosi yang rumit. Dia telah melihat banyak orang dalam hidupnya. Namun, Chu Feng adalah orang yang paling tidak bisa dia lupakan. Dia telah membuat banyak nubuat sepanjang hidupnya. Semuanya menjadi kenyataan. Hanya Chu Feng yang berhasil menghancurkan ramalannya. Chu Heavenly Clan awalnya berpikir bahwa Long Daozi akan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan setelah semua orang pergi. Namun, yang mengejutkan mereka, Long Daozi tidak memberitahu mereka apa-apa. Dia pergi dengan 2 master kota lainnya tanpa peduli dengan apapun. Sepertinya mereka benar-benar berencana untuk menyerahkan Starfield bela diri leluhur kepada klan surgawi Chu untuk dikelola. Adapun bagaimana mereka akan mengelolanya, semuanya terserah pada Chu Heavenly Clan. 3 master kota tidak akan melibatkan diri mereka dalam masalah ini sama sekali. Karena ini, kepala klan Chu Heavenly Clan menemukan dirinya dalam situasi yang sangat sulit. Baginya, berat Starfield Master terlalu berat. Itu begitu berat sehingga dia merasa agak sulit untuk ditanggung. Tentu saja, meskipun sebagian besar kekuatan telah pergi, masih ada sebagian kecil yang tersisa. Mereka memutuskan untuk tetap memberi selamat pada Chu Heavenly Clan karena telah menjadi penguasa baru dari leluhur martial Starfield. Meskipun kepala klan Chu Heavenly Clan tahu bahwa kekuatan itu adalah oportunis yang mencoba untuk mendapatkan bantuan, dia tidak bisa mengabaikan mereka. Bahkan, dia pergi keluar dari jalan untuk menghibur mereka secara pribadi. Yang mengatakan, Chu Feng, Gu Mingyuan dan yang lainnya tidak memperhatikan kekuatan itu. Karena itu, mereka tidak repot-repot untuk menghibur kekuatan yang datang untuk memberi selamat kepada klan surgawi Chu. Sebaliknya, mereka semua kembali ke klan surgawi Chu untuk beristirahat. Akhirnya, Gu Mingyuan mengajukan pertanyaan, Chu Feng, di mana kamu mendapatkan formasi pelindung besar kamu? Ketika dia bertanya itu, Chu Lingqi, Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya juga memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan Battle Gods Halberd, formasi pelindung jelas jauh lebih kuat. Karena itu, mereka semua sangat ingin tahu tentang asal-usul formasi pelindung itu. Mengenai hal itu sebenarnya, bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, kalian semua masih bisa menebaknya, kata Chu Feng. Mungkinkah, itu benar-benar Taois tua berhidung sapi itu? Tanya Grandmaster Liang Qiu. Sebenarnya, Grandmaster Liang Qiu sudah menebak ini dalam hatinya. Lagi pula, dia sudah mengetahui bahwa teman lamanya itu sebenarnya menyamar dari Taois tua berhidung sapi. Kekuatan sejati yang dimiliki oleh Taois tua berhidung tungau itu sungguh tak terduga. Apa? Old Daois berhidung sapi itu. Petik 2. Kata-kata Grandmaster Liang Qiu membuat Gu Mingyuan, Chu Xuanzengfa dan lainnya terkejut. Kemudian,
Mereka memandang Grandmaster Liang Qiu seperti mereka sedang melihat orang bodoh. Grandmaster Liang Qiu, apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu Su senior? Kenapa hidung sapi itu? Petik 2. Meskipun mereka mengetahui bahwa Taois tua berhidung sapi telah berhasil membantu Chu Feng bergabung dengan kekuatan ilahinya, Gu Mingyuan dan yang lainnya masih merasa bahwa dia adalah individu yang sangat lemah. Setelah semua, gambar tidak dapat diandalkan dari Old Daois berhidung sapi sudah berakar dalam di kepala mereka. Karena itu, Gu Mingyuan dan yang lainnya menganggap bahwa orang yang memberi Chu Feng formasi pelindung adalah orang tua itu Su. Lagi pula, mereka merasa lelaki tua Su menjadi orang yang benar-benar tak terduga. Melihat Gu Mingyuan dan yang lainnya bereaksi dengan terkejut, Grandmaster Liang Qiu tiba-tiba tertawa. Sebenarnya, Bruder Su adalah Old Daois berhidung sapi. Saudara Su hanyalah penyamaran dari Taois tua berhidung sapi. Petik 2. Gu Mingyuan, kita semua diremehkan hidung. Orang itu lebih kuat dari kita semua, Grandmaster Liang Qiu berkata sambil tersenyum. Grandmaster, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Gu Mingyuan dan yang lainnya semuanya menemukan kata-katanya tidak percaya. Bagaimana aku bisa berbohong tentang ini? Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa bertanya pada teman muda Chu Feng, kata Grandmaster Liang Qiu. Itu memang benar. Chu Feng mengangguk. Ini. Setelah Chu Feng mengkonfirmasi, Gu Mingyuan, Chu Xuanzengfa dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Keheranan di wajah mereka tumbuh lebih intens. Berita ini benar-benar sesuatu yang mereka rasa sangat sulit diterima. Bagaimanapun, itu terlalu mengejutkan. Belum lagi mereka, siapapun akan bereaksi dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan jika mereka mengetahui masalah ini. Tampaknya seseorang benar-benar tidak bisa menilai seseorang dengan penampilan mereka. Chu Xuanzengfa tiba-tiba tersentak kagum setelah kejutan itu berlalu. Gu Mingyuan dan yang lainnya memahami napas kagumnya. Bas. Tiba-tiba, pertempuran halberd Chu Feng yang dipegang dewa di tangannya mulai bergetar hebat. Ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Di bawah fokus kerumunan, tombak itu mulai bersinar dengan cahaya. Itu adalah pembentukan roh. Formasi roh yang sangat kuat telah menyelimuti halberd Battle God. Setelah itu, sebuah suara terdengar darinya. Itu adalah suara Old Daois berhidung sapi. Wah, aku hanya meminjamkan hal ini padamu, bukan memberikannya padamu. Sekarang, kamu harus mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Ingat, jangan lupa apa yang kamu janjikan kepada aku. Pastikan untuk tidak membuat aku kehilangan muka. Petik 2. Dentang. Setelah kata-kata itu diucapkan, Battle Gods Halberd membebaskan diri dari genggaman Chu Feng dan mulai terbang dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga menghilang dalam sekejap mata. Gu Mingyuan ingin mengejar. Namun, dia berhenti sebelum dia benar-benar terbang setelah Battle Gods Halberd. Alasan untuk itu adalah karena dia menemukan bahwa itu hanya terbang terlalu cepat. Bahkan jika dia memberikan semua untuk mengejarnya, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalannya. Meskipun halberd dewa pertempuran telah memutuskan untuk pergi atas kemauannya sendiri, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Dia tahu bahwa halberd dewa pertempuran pasti telah dikendalikan oleh formasi roh, dan sedang terbang menuju lokasi Old Taois berhidung-berhidung. Meskipun Chu Feng sangat tenang, Gu Mingyuan dan yang lainnya semua menatapnya dengan wajah heran. Apakah itu juga trik Old Daois berhidung sapi? Bab 3765 Pria Gila. Apakah itu juga trik Old Daois berhidung sapi? Ada ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan di wajah Gu Mingyuan saat dia bertanya. Itu hanya formasi roh, namun ia memiliki kecepatan yang tidak dapat ia kejar. Mengingat formasi pelindung yang telah dilepaskan oleh Chu Feng sebelumnya, Gu Mingyuan sekali lagi menyadari betapa kecil dan lemahnya dia sebenarnya. Meskipun dia adalah eksistensi teratas di leluhur martial Starfield, dia hanya lemah sebelum ahli sejati. Suara itu adalah miliknya. Secara alami, pembentukan roh itu akan menjadi miliknya juga, Grandmaster Liang Qiu berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya merasa sangat gembira. Meskipun Old Daois berhidung sapi telah membuatnya menyadari ada perbedaan besar di antara mereka, begitu banyak sehingga ia tidak bisa mengambil gelar spiritualis dunia terkuat di Starfield bela diri ancestral dengan hadir Old Daois berhidung-hidung, itu tetap bahwa dia bisa dianggap sebagai teman dekat Old Daois berhidung sapi.
Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa berteman dengan keberadaan seperti itu, Grandmaster Liang Qiu merasa sangat beruntung. Aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa hidung-hidung Cot tua itu telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Aku awalnya berpikir bahwa kota master kota leluhur martial Dragon City Longdauzi sudah seseorang yang menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidung sapi akan menyembunyikan kekuatannya bahkan lebih. Petik 2. Cara aku melihatnya, bahkan Longdauzi tidak akan bisa menandingi hidung-hidung. Kojer tua itu adalah eksistensi paling menakutkan di Ancestral Martial Starfield, kata Gu Mingyuan dengan napas kagum. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Baik Chu Xuan Zengfa dan Chu Lingqi merasakan hal ini juga. Dibandingkan dengan Longdauzi, kekuatan Old Daoist berhidung sapi mengejutkan mereka bahkan lebih. Bagaimanapun, kesan yang ditinggalkannya pada mereka sebelumnya benar-benar kurang. Semakin buruk kesan mereka terhadapnya, semakin heran mereka. Tepatnya, dia bukan seseorang dari leluhur martial Starfield kita, Grandmaster Liang Qiu menambahkan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Gu Mingyuan dan yang lainnya semuanya berubah. Kemudian, mereka semua terdiam. Kata-kata Grandmaster Liang Qiu mengejutkan mereka. Memang, leluhur martial Starfield mereka tidak mungkin memiliki kultivator bela diri yang kuat seperti itu. Bagaimanapun, di galaksi cahaya suci, leluhur martial Starfield mereka bisa dikatakan sebagai yang terlemah dari semua bintang. Setelah terengah-engah dengan kagum, Gu Mingyuan mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Karena penasaran, dia bertanya, Chu Feng, apa yang kamu setujui untuk membantu Taoist tua berhidung sapi? Senior, tidak banyak. Ini hanya masalah sepele. Aku akan dapat mengatasinya sendiri. Chu Feng tidak ingin menyebutkan masalah yang telah dijanjikannya untuk membantu Taoist tua berhidung sapi dengan Gu Mingyuan. Dia merasa jika dia mengatakannya, dia pasti tidak akan membiarkan dia pergi sendiri. Kalau itu sebelumnya, Gu Mingyuan mungkin masih setuju untuk itu. Namun, sekarang, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Bagaimanapun, Starfield All Heaven diperintah oleh Sek All Heaven. Chu Feng, Ling Hu Xixi itu masih hidup. Sekarang pertempuran Dewa Halberd telah diambil oleh hidung-hidung, jika kamu berkeliaran sendirian di saat seperti ini, itu bisa sangat berbahaya. Petik 2. Benar saja, ekspresi Gu Mingyuan berubah. Kerumunan semua mengerti apa niatnya. Kata, khawatir, praktis ditulis di seluruh wajahnya. Senior, aku pernah mengalami segala macam bahaya di alam marsial darurat leluhur. Aku tahu bahwa senior mengkhawatirkan aku. Namun, aku harus tumbuh sendiri. Jadi, lebih baik mengizinkan aku untuk menangani masalah ini sendiri, kata Chu Feng. Itu benar. Gu Mingyuan tersenyum. Lalu, dia berkata, wah, kecepatanmu yang meningkat sangat cepat. Kemungkinan, Ancestral Martial Starfield tidak akan lagi bisa menahanmu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Gu Mingyuan memandang ke Chu Lingqi, yang berdiri di sampingnya. Gadis, kamu harus melakukan lebih banyak usaha. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menandingi kakak laki-laki kamu Chu Feng. Petik 2. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Apa, kakak Chu Feng? Dia jelas lebih muda dariku. Dia adalah adik lelaki aku, oke. Chu Lingqi mengoreksi dengan sikap serius. Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia berkata, apa maksudmu dengan aku tidak bisa menandingi dia? Kenapa aku harus cocok dengannya? Petik 2. Kamu sendiri tahu betul alasan mengapa. Gu Mingyuan mengungkapkan senyum nakal. Sungguh, kamu jelas-jelas ibu aku, mengapa kamu membantu orang luar menggertak aku? Petik 2. Wajah Chu Lingqi memerah. Setelah selesai mengatakan itu, dia lari. Yang mengatakan, tidak ada yang bisa tahu apakah wajahnya memerah karena marah, atau sesuatu yang lain. Oh itu benar, senior, tentang Hall Master Blood Devouring Hall, bagaimana kita menanganinya? Tanya Chu Feng. Kamu sudah mengingatkanku tentang itu. Orang itu masih hidup. Petik 2. Ayo pergi. Kita akan pergi dan menyelesaikannya bersama. Gu Mingyuan memandang ke Chu Xuan Zengfa saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana bisa Chu Xuan Zengfa berani mengabaikannya? Dia segera mulai membimbingnya ke lokasi di mana Hall Guru yang melahap darah Hall terkurung. Senior, sudahkah Hall Master Hall yang melahap darah itu mengaku? Tanya Chu Feng. Orang tua itu benar-benar bermulut tangguh.
Dia jelas pelaku kejahatan, tetapi dia bersikeras untuk menjunjung tinggi kesetiaan, kebenaran, dan yang lainnya. Petik 2. Namun, jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya berbicara. Lagi pula, aku sudah menahan kelemahannya, kata Gu Mingyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tahu bahwa Gu Mingyuan pasti menemukan cucu Hall Master yang melahap darah Hall. Benar saja, setelah Chu Xuan Zengfa membuka gerbang ke tempat Hall yang melahap darah itu di penjara, semua orang bisa melihat bahwa Hall bukan lagi satu-satunya orang yang dipenjara di sana. Selain dia adalah seorang pria. Pria itu tampaknya berusia lebih dari 800 tahun. Biasanya, berdasarkan usia pembudidaya bela diri, pria itu masih bisa dianggap sebagai pria muda. Namun, kepalanya sudah dipenuhi dengan rambut putih, dan penampilannya sudah sangat tua. Alasan mengapa dia terlihat seperti itu adalah karena kultivasinya sangat lemah. Dia hanya kaisar setengah bela diri. Jika dia ditempatkan di realem marsial darurat bawah leluhur, budidaya setengah marsial kaisar akan membuatnya menjadi ahli top. Namun, di leluhur marsial Starfield, tempat dengan para ahli mirip dengan pohon di hutan, di mana bahkan dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya, setengah marsial kaisar akan benar-benar mirip dengan semut yang tak berdaya. Belum lagi para ahli tingkat tinggi seperti Chu Feng dan yang lain, atau ahli tingkat tinggi utmos seperti Gu Mingyuan, bahkan seorang dewa sejati bisa menenggelamkannya dengan ludah atau menghancurkan jiwanya dengan napas. Itulah perbedaan dalam kultivasi. Namun, orang itu sangat akrab dengan Hall Master Hall yang melahap darah. Tanpa perlu berpikir, Chu Feng tahu bahwa dia pasti cucunya. Hanya, bagaimana mungkin Hall Master yang melahap darah Hall, seseorang yang begitu kuat, memiliki cucu yang begitu lemah. Selain itu, meskipun pria itu berpakaian bagus, sikapnya tampak agak aneh. Grand Kakek, ketika Chu Feng dan yang lainnya mendekat, pria itu segera kehilangan kepalanya karena takut dan bersembunyi di balik hall yang melahap darah. Dinilai oleh penampilan paniknya, Chu Feng merasa lebih heran. Pria itu tidak hanya lemah, kepalanya juga tampaknya memiliki beberapa masalah. Sangat mungkin bahwa lelaki itu cacat mental. Kakek dan cucu tampaknya sangat rukun, tatapan suram dan dingin muncul di mata Gu Mingyuan. Bagaimana mungkin seorang idiot seperti ini menjadi cucuku? Gu Mingyuan, apakah kamu sudah gila? Aula Master Hall yang melahap darah mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak mengakui pria itu menjadi cucunya. Tampaknya kamu berencana untuk menolak roti panggang sehingga kamu dapat dipaksa untuk minum yang hilang, kata Gu Mingyuan. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan memberitahumu apapun bahkan jika kamu ingin membunuhku, kata Hall Master Hall yang melahap darah. Sangat baik, aku akan melihat betapa sulitnya mulutmu sebenarnya. Petik 2. Saat Gu Mingyuan berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kekuatan isap segera dilepaskan dari tangannya. Hisap membawa pria gila itu ke telapak tangannya. Seperti semangka, kepalanya disambar erat oleh telapak tangan Gu Mingyuan. Pada saat itu, pria itu menangis dan menjerit, berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Namun, ia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Gu Mingyuan. Gu Mingyuan, apa yang kamu rencanakan? Melihat itu, ekspresi Hall Master Hall yang melahap darah berubah sangat besar. Teror mengisi matanya yang sebelumnya tenang. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 3766 Racun Aneh. Bukannya kamu bilang orang ini bukan cucumu? Jika itu masalahnya, mengapa kamu panik? Tanya Gu Mingyuan. Bahkan jika dia bukan cucuku, itu masih hidup yang kita bicarakan di sini. Jika kamu ingin menghukum siapapun, kamu bisa menghukum aku. Mengapa kamu menyiksa orang yang tidak bersalah? Kata Hall Master Hall yang melahap darah. Siksa yang tidak bersalah. Seseorang seperti kamu benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Petik 2. Tiba-tiba, Gu Mingyuan mengungkapkan ekspresi marah. Jelas, dia sangat marah dengan apa yang dikatakan Hall Master yang melahap darah Hall. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lapisan kekuatan dilepaskan dari telapak tangannya dan langsung menyelimuti pria gila itu. Detik berikutnya, pria gila itu mulai menjerit dengan sedih.
Dia menderita rasa sakit yang hebat dan berteriak seolah-olah dia lebih baik mati. Eksistensi seperti Gu Mingyuan bisa membuat pria gila itu lenyap dengan lambaian tangannya. Menyiksanya hanyalah masalah sepele. Berhenti, berhenti. Melihat penampilan menyedihkan dari pria gila itu, Hol-Hol yang melahap darah mulai meneriakkan dirinya sendiri dengan suara serak. Bukan hanya itu, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, rasa sakit, dan emosi rumit lainnya. Sebagaimana yang terjadi, jelas bagi semua orang bahwa lelaki gila itu adalah cucu Hall Master yang melahap darah. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu peduli padanya. Namun, untuk kerumunan-kerumunan, meskipun Hall yang melahap darah mengkhawatirkan cucunya, meskipun dia sedang melihat cucunya disiksa tepat di depannya, dia masih tidak mau mengungkapkan siapa dalang yang memerintahkan dia untuk membunuh Chu Feng adalah. Senior, sudah cukup. Tiba-tiba, Chu Feng mengulurkan tangannya dan meraih tangan Gu Mingyuan. Chu Feng bisa melihat tekad Hall yang melahap darah Hall. Bahkan jika Gu Mingyuan menyiksa orang gila itu mati, Hall yang melahap darah masih tidak akan menyebutkan siapa dalang itu. Meskipun dia tidak dapat memahami mengapa Master Hall yang melahap darah begitu enggan untuk mengungkapkan orang itu, begitu banyak sehingga dia bersedia untuk mengabaikan kehidupan cucunya, Chu Feng tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi bahkan jika mereka melanjutkan untuk menyiksa pria yang gila itu. Bahkan membunuh aula balai pemakan darah hanya akan berfungsi untuk melampiaskan amarah seseorang. Itu bukan hasil yang diinginkan Chu Feng. Chu Feng, kamu mungkin masih tidak tahu persis berapa banyak orang tak berdosa yang terbunuh oleh aula yang meminum darah. Tidak perlu bagimu untuk berbelas kasihan terhadap orang seperti dia, kata Gu Mingyuan setelah melihat bahwa Chu Feng berusaha menghentikannya. Senior, sementara memang benar bahwa orang-orang dari aula yang melahap darah semua layak mati, dia masih tidak bersalah atas kejahatan mereka. Chu Feng menatap pria gila itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kamu, Gu Mingyuan menghela nafas. Lupakan. Ini adalah masalah Cuklan Heavenly kamu untuk memulai. Kamu dapat menanganinya sesuka kamu. Petik 2. Gu Mingyuan tidak hanya merasa tidak berdaya setelah mendengar kata-kata Chu Feng, tetapi dia juga sedikit marah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan keluar. Senior, kalian semua harus pergi juga, kata Chu Feng kepada Grandmaster Liang Qiu, Chu Xuanzengfa dan yang lainnya. Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya sangat bijaksana. Setelah Chu Feng meminta mereka untuk pergi, mereka semua berjalan keluar. Pada saat itu, pria gila itu sekali lagi berlari ke Hall yang melahap darah, yang masih terikat, dan meraihnya dengan erat. Meskipun dia cacat mental, dia masih mengakui Hall yang melahap darah sebagai kakeknya. Chu Feng, terima kasih. Anehnya, Hall yang melahap darah itu benar-benar berterima kasih kepada Chu Feng dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Jadi, kamu akhirnya mengakui bahwa dia adalah cucumu. Tanya Chu Feng. Benar, dia memang cucuku. Petik 2. Aula guru balai pemakan darah tahu bahwa dia tidak lagi bisa menyembunyikan masalah ini. Selain itu, tidak perlu baginya untuk melakukannya. Aku sangat kebingungan. Siapa sebenarnya dalang yang bisa membuatmu menjaga mulutmu dengan baik? Petik 2. Apa yang aku tidak bisa mengerti lebih jauh adalah bahwa bahkan jika kamu tidak ingin mengungkapkan siapa dalang itu, kamu bisa memberikan nama acak. Tidak perlu bagimu untuk ngotot, bukan? Kata Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Master Hall yang melahap darah mengungkapkan senyum masam. Chu Feng, mungkin kamu tidak akan percaya padaku. Meskipun benar bahwa aku telah melakukan segala macam kejahatan dan harus menjadi seseorang tanpa garis dasar, aku sebenarnya adalah seseorang yang memiliki garis dasar. Petik 2. Tidak pernah dalam hidupku aku berbohong atau menipu siapapun. Kamu bisa mengatakan bahwa aku bersalah atas kejahatan mengerikan dan kejahatan ekstrim, tapi aku jelas bukan karakter yang tercela dan keji. Sebenarnya, akan menjadi satu hal jika orang yang ingin membunuhmu adalah orang lain. Namun, dia adalah dermawan aku. Dia telah menyelamatkan hidupku. Bahkan jika aku harus meninggalkan kehidupan aku sendiri, aku masih tidak bisa mengkhianatinya. Petik 2. Aula guru yang melahap darah Hall memiliki ekspresi emosional di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng merasa bahwa dia tidak berbohong. Aku bisa mengatakan bahwa kamu sangat peduli dengan dermawanmu itu. Namun, kamu juga harus memikirkan cucumu. Petik 2.
Jika kamu mengungkapkan siapa dermawanmu itu, aku akan membiarkanmu dan cucumu pergi. Kalau tidak, cucu kamu akan tetap tinggal di sini dan menemani kamu, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, itu juga tidak buruk. Yang mengejutkan, Hallmaster Hall yang melahap darah benar-benar tersenyum mendengar kata-kata Chu Feng. Dia tidak tersenyum keluar dari ejekan. Sebaliknya, dia tersenyum puas. Seolah-olah di penjara adalah jenis kehidupan yang dia inginkan. Sementara kamu mampu membiarkan dirimu di penjara seumur hidupmu, bagaimana dengan cucumu? Apakah kamu berencana untuk meminta dia membayar kejahatan kamu juga? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Hallmaster Hall yang melahap darah tiba-tiba tertegun. Dia kemudian menatap cucunya, yang memeluknya erat dan menangis tanpa henti. Kemudian, Hall yang meminum darah itu mengungkapkan emosi yang rumit di matanya. Pikirkan lagi. Kamu bisa bicara ketika kamu ingin bicara. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, cucu Hallmaster yang melahap darah Hall menyambar kepalanya dengan kedua tangan, jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Melihat itu, Chu Feng segera berbalik dan melepaskan kekuatan rohnya untuk mengobatinya. Namun, setelah mengobati kondisinya untuk sementara waktu, Chu Feng menemukan bahwa rasa sakit cucu Hall yang melahap darah Hall tidak terkait dengan siksaan dari Gu Mingyuan sebelumnya. Sebaliknya, ada zat di kepalanya. Itu adalah cairan hitam. Cairan hitam itu sangat aneh. Tampaknya masih hidup. Cairan hitam itu telah berasimilasi dengan jiwa cucu Hallmaster yang melahap darah Hall, dan cairan hitam itulah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa baginya. Bahkan, Chu Feng merasa bahwa itu mungkin bahwa alasan mengapa cucu Hall yang melahap darah Hall cacat mental juga terkait dengan cairan hitam itu. Cucu kamu telah diracuni, apakah kamu tahu itu? Chu Feng mengangkat kepalanya dan menatap Hallmaster Hall yang melahap darah. Aula guru balai pemakan darah menghela nafas tanpa daya. Dia cucuku, bagaimana mungkin aku tidak tahu dia diracun? Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Aku sudah mencoba segala macam metode. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghilangkan racun itu. Petik 2. Aku telah mencari seorang ahli spiritual dunia master di bidang bintang lain dan memintanya untuk menggunakan formasi roh untuk membatasi racun sehingga cucu aku tidak harus menderita penyiksaan. Awalnya, dia hidup dengan damai selama bertahun-tahun. Kemungkinan, Gu Mingyuan menghancurkan formasi roh ketika dia menyerangnya sebelumnya. Itu sebabnya dia menderita racun lagi, kata Hallmaster yang melahap darah. Racun itu memang sangat sulit dihilangkan. Namun, jika itu membatasi, aku bisa mencobanya, kata Chu Feng. Kamu mau membantunya? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Hallmaster yang melahap darah Hall berubah. Chu Feng mengabaikannya. Dia duduk bersila dan melepaskan kekuatan rohnya untuk membungkus cucu Hall yang memakan darah Hall. Chu Feng mulai merawat cucu Master Hall yang melahap darah. Melihat itu, aula guru yang melahap darah Hall mengungkapkan tatapan yang rumit. Racun yang ditimbulkan cucunya bukan masalah kecil. Saat itu, dia telah membayar harga yang cukup tinggi untuk meminta bantuan ahli spiritual dunia master itu. Alasan untuk itu adalah karena seseorang harus membayar harga tertentu untuk menundukkan racun itu. Tidak ada yang mau membantu secara gratis. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng tidak mungkin tidak tahu tentang itu. Namun, dia masih bersedia membantunya. Bahkan, dia sama sekali tidak ragu. Ini mengejutkan dan, pada tingkat yang lebih besar, memindahkan Hallmaster Hall yang melahap darah. Bab 3767 kembalinya Bai Liluo. Chu Feng total 2 jam untuk menundukkan racun di dalam cucu Hallmaster yang melahap darah Hall. 2 jam sebenarnya bukan waktu yang lama. Namun, setelah Chu Feng selesai, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Butuh waktu lama baginya sebelum akhirnya bisa berdiri dengan susah payah. Chu Feng saat ini sangat lemah. Itulah harga yang harus dia bayar untuk membatasi racun. Dia telah kelelahan sendiri. Namun, setelah Chu Feng menghabiskan upaya seperti itu untuk membatasi racun cucu Master Hall yang melahap darah, dia tidak mengatakan apa-apa setelah berdiri, dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Melihat Chu Feng berjalan dengan cara yang lemah, mata Hall yang melahap darah itu dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dari ekspresinya,
orang bisa mengatakan bahwa dia membuat keputusan yang sangat sulit. Pada saat Chu Feng hendak berjalan keluar dari gerbang, Hallmaster yang melahap darah tiba-tiba berbicara. Chu Feng, hati-hati dengan klan Wuming. Wuming klan. Chu Feng berhenti mendengar kata-kata itu. Dia berbalik dan bertanya Hall yang melahap darah Hall. Dengan kata lain, itu adalah klan Wuming yang ingin membunuhku. Aula guru balai pemakan darah menundukkan kepalanya, dan tidak menjawabnya. Namun, kesunyiannya telah membuktikan dugaan Chu Feng. Di masa lalu, itu adalah klan Wuming yang menganggap Chu Xuanyuan dan Chu Hanxian sebagai ancaman, dan memaksa kakek dan ayah Chu Feng untuk meninggalkan Ancestral Martial Starfield. Dengan demikian, Chu Feng tidak terkejut mengetahui bahwa klan Wuming menganggapnya ancaman juga. Jika itu adalah klan Wuming, mereka bukan sesuatu yang ditakuti. Bagaimanapun, klan Wuming telah menghilang dari leluhur Martial Starfield, kata Chu Feng. Lenyap, mungkinkah klan surgawi Linghu menyatakan perang terhadap klan Wuming? Tanya Hallmaster Hall yang melahap darah. Perang sudah berakhir, kata Chu Feng. Pada saat itu, aula guru yang melahap darah Hall menyempitkan alisnya. Dari kata-kata Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah klan surgawi Linghu yang telah memenangkan perang. Namun, tidak ada jejak kegembiraan di wajahnya setelah mengetahui berita ini. Sebaliknya, ada pandangan khawatir di matanya. Dia segera menatap Chu Feng lagi. Chu Feng, klan Wuming tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng juga berubah. Dia bertanya, bagaimana mereka tidak sederhana? Aku juga tidak tahu detailnya. Namun, klan Wuming jelas sekali lebih luar biasa daripada kelihatannya, kata Hallmaster Hall yang melahap darah. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa klan Wuming mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Hallmaster yang melahap darah, dan lebih luar biasa daripada yang dibayangkan semua orang. Lagi pula, jika mereka tidak mampu, mereka tidak akan mampu mengendalikan Ancestral Martial Starfield selama bertahun-tahun. Peringatan dari Hall Guru Balai Darah yang melahap telah mengisyaratkan kepada Chu Feng bahwa klan Wuming mungkin akan kembali. Tanpa ragu, jika klan Wuming benar-benar membuat comeback, klan Surgawi Chu akan menjadi orang yang menghadapi bahaya terbesar. Setelah semua, tuan saat ini dari leluhur Martial Starfield bukanlah klan Surgawi Linghu. Sebaliknya, itu adalah klan Surgawi Chu. Ini menyebabkan Chu Feng memiliki perasaan urgensi. Dia merasa bahwa dia harus dengan cepat menjadi lebih kuat. Kalau tidak dia tidak akan bisa melindungi Chu Heavenly Clan. Jangan khawatir, apa yang akan terjadi nantinya akan tiba. Segera, senyum santai muncul di wajah Chu Feng. Meskipun dia bisa merasakan ancaman laten, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Alasan untuk itu adalah karena dia yakin bahwa bahkan jika klan Wuming akan kembali, dia akan bisa berurusan dengan mereka. Setelah itu, Chu Feng berjalan keluar dari aula istana. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak hanya disambut oleh Chu Xuanzengevda, Grandmaster Liang Qiu dan Gu Mingyuan, tetapi ada juga 3 orang tambahan. Salah satunya adalah Chu Lingqi, yang melarikan diri sebelumnya dengan wajah memerah. Orang lain adalah kepala klan Chu Heavenly Clan, yang awalnya menghibur tamu. Orang terakhir bukanlah seseorang dari klan Surgawi Chu. Dia adalah seorang gadis kecil. Dia baru berumur 8 atau 9 tahun. Meskipun dia terlihat sangat muda, wajahnya sangat halus. Orang bisa mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa begitu dia dewasa. Namun, gadis kecil yang menggemaskan ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut seputih salju. Kakak perempuan. Chu Feng terkejut ketika melihat gadis kecil itu. Dia maju selangkah dan berlari ke arahnya. Mustahil bagi Chu Feng untuk tidak mengenalinya. Bagaimanapun, dia adalah Bai Liluo. Tapi, bukankah Bai Liluo berada di dalam spektre bulu hitam? Bukankah dia seharusnya berada di klan Surgawi Tantai? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sana? Yang mengatakan, terlepas dari apa yang mungkin terjadi, Chu Feng lega melihatnya aman dan sehat. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Setidaknya, itu menunjukkan bahwa Bai Liluo tidak dalam bahaya. Saudaraku, kultivasi kamu benar-benar meningkat dengan cepat. Kamu sebenarnya sudah peringkat 5 ditinggikan. Wajah kecil cantik Bai Liluo juga penuh dengan senyum setelah melihat Chu Feng. Itu adalah senyum yang sangat ramah. Bagaimanapun, dia tidak tahu siapapun dari Chu Heavenly Clan. Dia ada di sana tepatnya untuk menemukan Chu Feng.
Kakak perempuan, mengapa kamu tiba-tiba baik-baik saja sekarang? Mungkinkah kamu berhasil menyatu dengan spektre hitam berbulu? Tanya Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Gu Mingyuan dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya semua berubah. Spektre berbulu hitam, mereka semua pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun, spektre bulu hitam dalam kesan mereka bukanlah sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin semudah itu? Kakak perempuanmu sudah sangat beruntung masih hidup dan berdiri di hadapanmu. Petik 2. Sambil tersenyum, Bai Liluo merentangkan tangannya. Senyumnya sangat manis. Namun, ada juga jejak ketidakberdayaan. Dengan kata lain, itu gagal. Tanya Chu Feng. Kamu bisa mengatakan itu, kata Bai Liluo. Lalu bagaimana dengan spektre bulu hitam itu? Di mana sekarang? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa spektre bulu hitam bukan sesuatu yang baik, dan pasti akan menjadi ancaman potensial bagi leluhur martial Starfield. Aku juga tidak tahu kemana perginya. Namun, sebelum pergi, itu menciptakan gangguan besar, kata Bai Liluo. Gangguan besar. Hati Chu Feng tegang setelah mendengar kata-kata itu. Dia bertanya, gangguan besar apa? Ini telah membantai seluruh klan surgawi Tantai, kata Bai Liluo. Apa? Membantai klan surgawi Tantai. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng dan yang lainnya hadir semua sangat berubah. Bab 3768 Makhluk Berbahaya. Klan surgawi Tantai telah dibantai. Kapan itu terjadi? Grandmaster Liang Qiu dan kepala klan surgawi klan bertanya pada waktu yang bersamaan. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka mengucapkan kata-kata itu. Bagaimanapun, itu adalah peristiwa besar. Tepat sebelum aku datang ke sini. Namun, sepertinya semua individu kuat dari klan surgawi Tantai telah pergi. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menghindari bencana. Yang mengatakan, orang-orang yang tersisa di klan surgawi Tantai semua terbunuh. Petik 2. Terlepas dari usia atau jenis ke-4 meter 1N mereka, termasuk bahkan hewan peliharaan dan binatang buas yang disimpan oleh klan surgawi Tantai, semua orang terbunuh, kata Bai Liluo. Ah! Mendengar kata-kata itu, bahkan Chu Feng merasa heran. Dari kata-kata Bai Liluo, dia mampu membayangkan pemandangan seperti apa yang ditinggalkan klan surgawi Tantai. Itu benar-benar akan menjadi ladang mayat, sungai darah, pemandangan kehancuran yang mengerikan. Chu Feng pernah ke klan surgawi Tantai sebelumnya. Jadi, dia tahu seperti apa itu. Mereka adalah kekuatan kedua setelah klan surgawi Linghu di Ancestral Martial Starfield. Mereka tidak hanya kuat dan memiliki banyak sumber daya, tetapi mereka juga memiliki sejumlah besar klan. Jumlah Tantai Heavenly Clansmen berjumlah beberapa puluh juta. Meskipun kepala klan surgawi Tantai telah membawa elit mereka ke alam tinggi Ciliokosem besar, para elit hanya terdiri dari sebagian kecil dari klan surgawi Tantai surgawi. Dengan demikian, meskipun klan surgawi Tantai telah berhasil menjaga elit mereka yang paling luar biasa tetap hidup, orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal adalah semua kerabat mereka. Chu Feng merasa bahwa ini pasti akan menjadi kejutan besar bagi klan surgawi Tantai. Yang mengatakan, klan surgawi Tantai masih bisa dikatakan sangat beruntung dalam bencana besar ini. Jika para elit itu tidak melakukan perjalanan ke Great Ciliokosem Upper Realm, mereka mungkin akan terbunuh oleh spektre bulu hitam juga. Dengan itu, klan surgawi Tantai akan benar-benar menghilang dari Ancestral Martial Starfield. Yang mengatakan, Chu Feng masih tidak dapat membantu tetapi terengah-engah tentang betapa kejamnya Black Federate Spectre. Apa yang telah dilakukannya benar-benar pembantaian. Apakah spektre hitam bulu masih di Tantai Heavenly Clan? Tanya Chu Feng. Pertanyaan ini menyangkut masa depan klan surgawi Tantai. Jika spektre hitam bulu masih di klan surgawi Tantai, para elit klan surgawi Tantai pasti akan menemui kematian mereka setelah mereka kembali. Itu pergi. Hanya, aku tidak tahu kemana perginya, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, Grandmaster Liang Qiu menghela nafas lega. Tidak ada keluhan antara dia dan klan surgawi Tantai. Karena itu, dia tidak ingin mereka sepenuhnya dimusnahkan. Yang mengatakan, meskipun dia menghela nafas lega, dia masih sangat khawatir. Bagaimanapun, selama spektre bulu hitam masih ada, klan surgawi Tantai akan selamanya hidup di bawah bayang-bayangnya. Mengapa spektre hitam bulu sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh klan surgawi Tantai saat itu? Tanya Chu Feng. Untuk menyerap kekuatan formasi itu,
kata Bai Liluo. Chu Feng tidak terkejut dengan jawabannya. Setelah semua, dia telah memperingatkan klan surgawi Tantai dan mengatakan kepada mereka bahwa spektre hitam bulu sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Hanya, klan surgawi Tantai tidak percaya padanya. Saat itu, Chu Feng telah memikirkan banyak alasan mengapa spektre hitam bulu sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Dia juga menduga bahwa itu mungkin dilakukan untuk menyerap kekuatan formasi itu. Dalam hal ini, kakak perempuan Liluo, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tubuhnya? Tanya Chu Feng. Meskipun Chu Feng belum benar-benar menyaksikan kekuatan spektre bulu hitam, dia bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Dia tahu bahwa kekuatannya pasti sangat menakutkan, dan mungkin sesuatu yang tidak bisa ditentang oleh siapapun di seluruh leluhur martial Starfield. Justru karena spektre hitam bulu begitu kuat, Chu Feng merasa bahwa itu adalah keajaiban bahwa Bai Liluo dapat melarikan diri dari tubuhnya. Bisa dibilang itu membuatku terhindar. Lagi pula, itu berkat aku yang bisa membangunkannya, kata Bai Liluo. Terima kasih untukmu. Maksud kamu apa? Chu Feng dan yang lainnya semua sangat penasaran setelah mendengar kata-kata itu. Saat itu, ketika aku berada di Tantai Heavenly Clan, demi membantu kamu mendapatkan prestasi yang baik dalam pemilihan untuk Decastars Martial Ancestral, aku sengaja meninggalkan surat itu dan memalsukan bulu spektre bulu hitam. Aku melakukan itu sehingga kalian semua akan berpikir bahwa aku ditangkap oleh spektre bulu hitam. Petik 2. Namun, pada saat itu, aku merasakan kekuatan yang sangat menakutkan terbengkalai di klan surgawi Tantai. Karena penasaran, aku pergi untuk menyelidiki. Namun, sebelum aku bisa mendekatinya, benda itu terbangun. Bukan hanya itu, tetapi bahkan melahap aku, kata Bai Liluo. Itu adalah spektre hitam berbulu. Tanya Chu Feng. Tentu, kata Bai Liluo. Nona muda, jika itu masalahnya, kamu telah menciptakan bencana besar. Grandmaster Liang Qiu memiliki sedikit ekspresi menyalahkan wajahnya saat ia mengucapkan kata-kata itu. Reaksinya dapat dimengerti. Jika spektre hitam bulu tidak bangun, Tantai Heavenly Clan tidak akan dimusnahkan olehnya. Semua orang yang tidak bersalah tidak akan mati. Selain itu, kebangkitan monster seperti spektre hitam bulu jelas berita yang menyedihkan bagi seluruh leluhur martial Starfield. Bahkan jika aku tidak mendekatinya, itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Aku hanya membuatnya agak lebih cepat, bantah Bai Liluo. Kerumunan menemukan diri mereka tidak dapat menyangkal kata-katanya. Memang, spektre hitam bulu dipenuhi dengan yang tidak diketahui untuk memulai. Itu adalah eksistensi yang melampaui pemahaman mereka. Nona muda, dalam hal itu, bagaimana kamu bisa merasakan keberadaan spektre hitam berbulu? Gu Mingyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut Bai Liluo, spektre bulu hitam seharusnya berada di klan surgawi Tantai sepanjang waktu. Namun, spektre hitam bulu telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa klan surgawi Tantai bisa mendeteksi itu. Namun, Bai Liluo bisa mendeteksinya. Ini membuat kerumunan menyadari bahwa dia mungkin memiliki semacam kekuatan deteksi khusus. Kekuatanku sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan manusia. Misalnya, ada juga hal yang sangat berbahaya di dalam klan surgawi Chu ini. Kamu semua tidak dapat merasakannya, bukan? Petik 2. Saat Bai Liluo mengucapkan kata-kata itu, dia melirik Grandmaster Liang Qiu, kepala klan Chu Heavenly Clan dan Gu Mingyuan. Tidak hanya dia memiliki ekspresi yang sangat senang di wajahnya, tetapi juga ada sedikit rasa jijik di matanya. Mendengar kata-kata Bai Liluo, orang banyak tidak punya hati untuk khawatir dengan penghinaan di matanya saat dia melihat mereka. Alasan untuk itu adalah karena hati mereka tegang setelah mendengar kata-katanya. Nona muda, kamu tidak bisa membuat lelucon semacam itu, kepala klan Chu Heavenly Clan berkata sambil tersenyum. Namun, senyumnya agak kaku. Dia takut dia tidak bercanda. Jika dia tidak bercanda, itu akan menjadi hal yang sangat buruk. Aku tidak bercanda. Aku serius. Kamu memiliki yang terbaik untuk mengusirnya. Kalau tidak itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir, kata Bai Liluo. Kakak Liluo, apa yang kamu maksudkan? Chu Feng bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Liluo tidak bercanda. Sebenarnya, bukan hanya Chu Feng yang menjadi serius. Kepala klan Chu Heavenly Clan, Grandmaster Liang Qiu dan bahkan Gu Mingyuan semua menjadi serius.
Alasan untuk itu adalah karena mereka dapat menyimpulkan dari kata-kata Bai Liluo bahwa keberadaan berbahaya adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa mereka tangani. Kalau tidak, dia akan mengatakan kepada mereka untuk membunuhnya, dan tidak hanya mengusirnya. Aku tidak bisa memastikan apa itu, kata Bai Liluo. Nona muda, di mana benda itu? Tanya Cuklan Chief Clan Heavenly. Di sana, kata Bai Liluo. Apa? Kerumunan semua sangat terkejut setelah mendengar kata-katanya. Alasan untuk itu adalah karena lokasi yang ditunjuk oleh Bai Liluo adalah tempat di mana Chu Feng baru saja datang. Di penjara di tempat itu adalah Hall Master yang melahap darah dan para ahli lainnya. Bab 3769 sangat khawatir. Nona muda, tempat itu adalah penjara bagi para tahanan. Bagaimana mereka berbahaya? Tanya Gu Mingyuan. Dia merasa sangat rumit. Di satu sisi, dia merasa bahwa Bai Liluo tidak berbohong. Di sisi lain, dia merasa bahwa orang-orang dari Blood melahap Hall tidak menimbulkan ancaman. Kalau tidak, mengapa Hall yang melahap darah Hall tidak melakukan apa-apa ketika dia menyiksa cucunya sebelumnya? Kecuali dia merencanakan sesuatu. Tahanan, kamu memenjarakan monster itu, tanya Bai Liluo, raksasa. Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat mungkin bahwa apa yang ditunjukkan Bai Liluo bukanlah orang-orang dari aula yang meminum darah. Bagaimanapun, meskipun orang-orang itu berbahaya, mereka tidak bisa dianggap sebagai monster. Setidaknya, mereka tidak berbahaya seperti yang digambarkan oleh monster Bai Liluo. Kakak perempuan Liluo, apakah kamu menunjukkan benda di dalam pria itu? Chu Feng menunjuk ke arah sel. Orang yang ditunjukkan Chu Feng adalah cucu Hall Master yang melahap darah Hall. Orang itu, aku hanya bisa merasakan monster itu, bukan orang, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari. Karena Bai Liluo adalah keanehan alami, dia memiliki semacam persepsi khusus. Namun, persepsinya hanya efektif terhadap makhluk khusus. Dia tidak dapat mendeteksi pembudidaya bela diri biasa. Tempat di mana Hall yang melahap darah dan yang lainnya di penjara tercakup dalam formasi roh yang mampu menghalangi persepsi seseorang. Meskipun pembentukan roh itu telah menghalangi persepsi Bai Liluo tentang orang-orang, itu tidak dapat menghalangi persepsi tentang keberadaan khusus di sana. Lupakan saja, aku akan memeriksanya sendiri. Saat Bai Liluo berbicara, tatapannya mulai berubah. Dia melihat gerbang masuk lagi. Namun, setelah tatapan Bai Liluo berubah, ekspresi Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu berubah. Wanita muda itu. Sementara Chu Feng bisa tetap agak tenang, Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan ekspresi takjub. Baik Chu Feng maupun Grandmaster Liang Qiu dapat mendeteksi bahwa Bai Liluo menggunakan kemampuan persepsi khusus. Dia menggunakan teknik roh dunia. Melalui kemampuan yang digunakan Bai Liluo, Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu dapat mengatakan bahwa teknik roh dunia Bai Liluo berada pada level spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Sein. Teknik roh dunianya setara dengan Grandmaster Liang Qiu. Dengan demikian, setelah Bai Liluo menggunakan kemampuannya, pembentukan roh di sekitar penjara yang menghalangi persepsi seseorang segera menjadi tidak berguna. Pada saat itu, situasi di dalam penjara sepenuhnya terlihat oleh Bai Liluo. Adik kecil Chu Feng. Apakah kamu juga berhasil mendeteksi itu? Setelah mengamati penjara, Bai Liluo mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Kakak perempuan Liluo, itu benar-benar benda di dalam kepala pria itu? Tanya Chu Feng. Tepat sekali. Itu yang itu, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan ketakutan yang tersisa. Monster yang dibicarakan oleh Bai Liluo adalah racun di dalam cucu Master Hall yang melahap darah. Sebelumnya, Chu Feng telah melakukan kontak dengan monster itu. Meskipun dia menyadari bahwa racun itu sangat aneh, dia tidak mengira itu berbahaya. Untungnya, Bai Liluo telah datang. Kalau tidak, mungkin tidak ada yang akan menemukan bahwa hal berbahaya seperti itu tersembunyi di Chu Heavenly Clan mereka. Chu Feng, tepatnya apa yang terjadi di sini? Gu Mingyuan, kepala klan surgawi klan dan yang lainnya semua memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia telah memahami apa yang sedang terjadi, yang lain masih benar-benar bingung. Melihat itu, Chu Feng mulai menjelaskan situasinya kepada mereka. Cucu Master Hall yang melahap darah Hall memiliki monster di dalam dirinya. Kerumunan semua terkejut setelah mendengar kata-kata itu.
Orang yang paling terkejut adalah Gu Mingyuan. Bagaimanapun, dia telah menyiksa cucu Hall Master yang melahap darah Hall sebelumnya. Selanjutnya, dia adalah orang yang telah menangkapnya dan membawanya ke sana. Nona muda, apakah hal itu sangat sulit untuk ditangani? Tanya Gu Mingyuan. Sulit dikatakan. Itu masih tidak aktif. Aku hanya bisa menentukan kekuatannya setelah bangun. Petik 2. Namun, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko itu. Aku dapat mengatakan bahwa hal itu sangat berbahaya. Aura jahat yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada yang dimiliki Black Federate Spectre. Jika ingin dibangunkan, kita tidak akan bisa menanganinya, dan hanya akan mencari masalah untuk diri kita sendiri, kata Bai Liluo. Sas. Mendengar kata-kata itu, bahkan Chu Feng tidak dapat menjaga dirinya dari menghisap udara dingin. Ketika Bai Liluo berkata, bahwa aura jahat yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada spektre bulu hitam, itu telah membuktikan betapa berbahayanya itu. Setelah semua, spektre hitam bulu baru saja membantai klan surgawi Tantai. Apa yang telah dilakukannya cukup untuk membangkitkan retasan orang. Eksistensi yang lebih jahat dari spektre hitam bulu, orang bisa membayangkan makhluk seperti apa yang akan melakukannya. Nona muda, monster itu ada di dalam tubuh pria itu, kan? Tanya Gu Mingyuan. Kurang lebih, kata Bai Liluo. Dalam hal ini, jika tuan rumahnya terbunuh, apakah ia akan mati? Tanya Gu Mingyuan. Terbunuh. Yang terbaik adalah kamu tidak membuat marah. Suasana hati tuan rumah juga akan mempengaruhi monster itu, kata Bai Liluo. Ini. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng, Chu Xuanzengfa dan Grandmaster Liang Qiu tanpa sadar melirik Gu Mingyuan. Gu Mingyuan sedikit malu setelah merasakan tatapan mereka. Bagaimanapun, apa yang telah dia lakukan sebelumnya bukan hanya tindakan sederhana untuk membuat marah tuan rumah. Dapat dikatakan bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya sangat berbahaya. Dalam hal itu, kita hanya bisa melepaskan mereka. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia melihat kepala klan-klan surgawi. Lord Clan Chief, apakah itu baik-baik saja? Ayo lepaskan mereka. Ketua klan surgawi klan mengangguk. Tidak ada yang menyuarakan keberatan atas keputusan ini. Bahkan Gu Mingyuan tidak menyuarakan keberatan. Logikanya, ketika orang-orang dari aula yang melahap darah datang dengan niat untuk membunuh mereka, itu sudah menunjukkan belas kasihan yang besar untuk memungkinkan mereka hidup. Melepaskan mereka seharusnya tidak mungkin. Namun, karena monster itu, mereka hanya bisa memilih untuk melepaskan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak bisa memprovokasi cucu Master Hall yang melahap darah. Meskipun cucu itu hanyalah tuan rumah dari monster itu, Bai Liluo mengatakan bahwa jika tuan rumah diprovokasi, monster itu bisa terpengaruh juga. Jadi, membunuh tuan rumah tidak mungkin. Satu-satunya pilihan adalah membebaskannya. Setelah membuat keputusan, Chu Feng dan yang lainnya benar-benar akhirnya melepaskan hall-hall yang menghancurkan darah, para ahli dan, tentu saja, cucu dari hall-hall yang melahap darah. Tentu saja, mereka tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Chu Feng dan yang lainnya sengaja mengadakan pertunjukan untuk mereka. Mereka membuat hall-hall yang meminum darah dan yang lain berpikir bahwa itu adalah Chu Feng yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mendesak Gu Mingyuan dan yang lainnya untuk setuju untuk membebaskan mereka. Selanjutnya, sebelum melepaskan mereka, Chu Feng mengajukan permintaan. Yaitu, setelah dibebaskan, dia ingin Hall Master Hall yang melahap darah mengambil bawahan dan cucunya bersamanya dan meninggalkan Ancestral Martial Starfield, tidak pernah kembali, dan tidak pernah dengan sengaja membantai orang-orang tak bersalah di bintang lain yang mereka tinggali. Master dan para ahli aula yang membinasakan darah Hall tidak mengantisipasi bahwa mereka akan dapat keluar hidup-hidup. Dengan demikian, mereka secara alami menyetujui permintaan Chu Feng tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, mereka tidak berpura-pura. Sebaliknya, mereka sangat sungguh-sungguh. Mereka bahkan dipenuhi dengan rasa terima kasih dan penyesalan ketika mereka menyetujui permintaan Chu Feng. Chu Feng dan Gu Mingyuan sama-sama mengalami individu macam apa Hall Master yang melahap darah Hall itu. Meskipun ia dapat dianggap sebagai orang berdosa yang berlumuran darah orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya, ia juga seseorang yang menghargai kesetiaan dan kehormatan. Jadi, karena dia telah menyetujui permintaannya, Chu Feng merasa bahwa dia kemungkinan besar akan dapat mempertahankannya. Sama seperti itu,
Master Hall yang melahap darah meninggalkan Hall klan surgawi bersama bawahan dan cucunya. Namun, setelah Master Hall yang melahap darah Hall pergi, Chu Feng menjadi sangat khawatir. Chu Feng, apa yang kamu katakan pada Hall Master Hall yang melahap darah dalam transmisi suara kamu sebelumnya? Tanya Gu Mingyuan. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng dan Hall Master Hall yang melahap darah telah berbicara tentang beberapa hal menggunakan transmisi suara. Kekhawatiran yang ditunjukkan Chu Feng pada saat itu pastinya terkait dengan apa yang telah dia bicarakan dengan Hall Master Hall yang melahap darah. Aku pikir aku tahu dari mana monster itu berasal, kata Chu Feng. Ah, kerumunan semua terguncang setelah mendengar kata-kata itu. Mereka juga ingin tahu tentang asal-usul monster itu. Hanya, setelah melihat reaksi Chu Feng, mereka menyadari bahwa asal-usul monster itu bukan masalah kecil. Sangat mungkin bahwa asal-usul itu menyangkut nasib mereka. Bab 3770 Kutukan Spektre. Chu Feng, tepatnya apa yang terjadi? Gu Mingyuan dan yang lainnya bertanya serempak. Chu Feng mulai memberitahu mereka apa yang telah dia pelajari dari Hall Master Hall yang melahap darah. Cucu Hall Master yang melahap darah Hall dulu adalah seorang pembudidaya bela diri jenius di masa kecilnya. Dia mulai berkultivasi pada usia 5 tahun. Pada 10, ia menjadi kaisar setengah bela diri. Logikanya, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi individu yang besar dan terkenal di Ancestral Martial Starfield. Sayangnya, ketika cucu Hall Master yang melahap darah Hall berusia 10 tahun, ia mengalami kecelakaan. Dia diracun. Seseorang dengan sengaja meracuninya. Selanjutnya, keracunan itu tidak dilakukan oleh satu orang. Sebaliknya, itu dilakukan oleh sekelompok orang. Masing-masing dari mereka sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Hall yang melahap darah. Orang-orang itu mengenakan jubah merah dan topi bambu putih kerucut. Di jubah merah mereka ada karakter hitam dengan tulisan, Utusan Netherworld. Aula guru yang memangsa darah Hall tidak mengerti mengapa mereka memutuskan untuk meracuni cucunya. Namun, sejak racun itu memasuki cucunya, ia beralih dari individu yang cerdas dan sangat berbakat menjadi individu yang cacat mental. Aula guru balai pemakan darah telah mencoba segala macam metode untuk menyembuhkannya. Sayangnya, semuanya sia-sia. Dia juga berusaha menemukan orang-orang berjubah merah untuk membalas cucunya dan menemukan cara untuk memperlakukannya. Karena itu, aula guru yang melahap darah Hall praktis telah melakukan perjalanan melalui seluruh cahaya suci Starfield. Melalui upayanya, dia telah bertemu orang-orang itu 2 kali. Sayangnya, dia dikalahkan oleh mereka berdua kali. Setelah dikalahkan, Master Hall yang melahap darah Hall tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon. Dia tidak meminta mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai gantinya, dia memohon kepada mereka untuk memberikan penangkal racun kepada cucunya. Namun, orang-orang yang pada awalnya berencana untuk membunuhnya sebenarnya mengambil niat membunuh mereka dan menyelamatkannya setelah mengetahui tentang cucunya. Namun, tanpa kecuali, mereka tidak memberikan penangkal cucunya. Mereka juga tidak memberitahu Hall Master Hall yang melahap darah tentang mengapa mereka meracuni cucunya. Sampai saat ini, Hall yang melahap darah itu masih tidak mengerti mengapa mereka meracuni cucunya. Chu Feng dan yang lainnya, di sisi lain, tahu mengapa orang-orang itu melakukan itu. Alasan untuk itu adalah karena itu tidak beracun. Sebaliknya, itu semacam monster. Orang-orang berjubah merah itu sama sekali tidak menempatkan monster di cucu Hall Master yang melahap darah dari niat baik. Orang-orang berjubah merah itu sengaja memilih anak berbakat untuk menjadi tuan rumah bagi monster itu. Menurut Hall Master Hall yang melahap darah, organisasi misterius itu tampaknya memiliki banyak anggota. Selain itu, mereka sangat kuat, karena semua anggotanya adalah pakar budidaya bela diri top. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa cucu Hall Master yang melahap darah Hall kemungkinan besar bukan satu-satunya korban. Seharusnya ada banyak korban lain. Tidak ada yang tahu apa tujuan organisasi itu. Namun, apa yang mereka lakukan jelas bukan hal yang baik. Lagi pula, menempatkan monster semacam itu ke anak-anak berbakat dan mengurangi kemampuan mental mereka dengan sendirinya sangat keji. Bahkan, orang bahkan bisa mengatakan bahwa itu adalah kejahatan keji dan jahat. Hanya dari itu, orang bisa tahu betapa berbahayanya organisasi itu. Benar-benar keji. Mereka benar-benar melakukan hal tercela seperti itu. Petik 2. Belajar tentang hal itu,
Gu Mingyuan terlihat marah. Dia bukan satu-satunya. Semua orang yang hadir sangat marah. Yang mengatakan, mereka, pada saat yang sama, merasa sangat khawatir. Kekuatan berbahaya seperti itu menyebarkan monster mengerikan di seluruh galaksi cahaya suci. Terlepas dari apa yang ingin mereka lakukan, itu pasti sesuatu yang sangat menakutkan. Kita harus melaporkan masalah ini ke klan cahaya suci. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan jahat itu terus melakukan kejahatan di galaksi cahaya suci, kata Grandmaster Liang Qiu. Lupakan saja. Starfield Martial Ancestral kami adalah Starfield yang terbengkalai. Petik 2. Klan cahaya suci tidak peduli tentang hidup dan mati kita. Mereka tidak akan peduli dengan masalah semacam ini. Gu Mingyuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata itu, Grandmaster terdiam. Meskipun mereka berdiri di atas leluhur Martial Starfield, status mereka sangat kecil dan rendah di galaksi cahaya suci. Benar saja, tidak ada yang namanya kedamaian di tempat-tempat di mana pembudidaya bela diri ada. Berada di leluhur Martial Starfield, kita dihadapkan dengan penipuan timbal balik. Namun, seluruh galaksi cahaya suci sebenarnya juga sama kacau dan sama berbahayanya. Kepala klan Chu Heavenly Clan menghela nafas tanpa daya. Semuanya, berhentilah memikirkan hal-hal lain. Jika ini kekayaan, itu tidak akan menjadi bencana. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Petik 2. Daripada berpikir untuk mengandalkan orang lain, lebih baik berusaha keras untuk meningkatkan diri sendiri, kata Bai Liluo. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Chu Feng dan tersenyum. Adik laki-laki Chu Feng, apakah kakak perempuan tidak benar? Kakak perempuan Liluo, apa yang kamu katakan itu benar. Jika seseorang mengandalkan gunung, gunung itu bisa runtuh. Jika seseorang mengandalkan orang lain, orang itu bisa melarikan diri. Yang terbaik adalah mengandalkan diri sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun dia telah menemukan bahwa ada kekuatan yang menakutkan di Holy Light Galaxy merencanakan sesuatu yang mengerikan, dia hanya tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Daripada memiliki ketakutan yang tidak berdasar, lebih baik memanfaatkan sebaik-baiknya waktu untuk memperbaiki diri sendiri. Dengan demikian, ekspresi khawatir menghilang dari wajah Chu Feng. Tiba-tiba, wajah kecil Bai Liluo yang indah mulai berubah. Dia mengungkapkan ekspresi kesakitan. Kakak perempuan Liluo, apa kamu baik-baik saja? Melihat itu, Chu Feng segera bergegas ke Bai Liluo dan mendukungnya. Yang lain juga mulai memeriksa kondisinya dengan khawatir di wajah mereka. Kondisi Bai Liluo saat ini sangat tidak normal. Tidak hanya dia memiliki tampilan rasa sakit di wajahnya, tetapi dia juga meringis. Selanjutnya, api gas hitam dipancarkan dari tubuhnya. Api gas hitam membumbung ke langit dan membentuk kata-kata. Mereka yang berani memprovokasi aku akan dikutuk selama sisa hidup mereka. Aura ini, melihat karakter terdistorsi di langit yang terdiri dari api gas hitam, Chu Feng dan yang lainnya semua tegang. Alasan untuk itu adalah karena mereka bisa merasakan aura spektre bulu hitam dari api gas hitam. Itu kutukan. Wanita muda ini telah dikutuk. Grandmaster Liang Qiu berkata dengan ekspresi khawatir. Spektre hitam bulu telah meninggalkan kutukan padanya. Tanya Gu Mingyuan. Bai Liluo tidak menjawab. Dia bahkan lebih kesakitan. Tidak hanya itu, tetapi bulu hitam juga mulai tumbuh dari tubuhnya. Bulu-bulu hitam menembus kulitnya saat mereka tumbuh. Melihat mereka, orang bisa tahu bahwa mereka menyebabkan rasa sakit yang hebat padanya. Yang paling penting, bulu hitam identik dengan bulu hitam dari spektre hitam berbulu. Kakak perempuan Liluo, Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu segera membebaskan dan menyelimuti Bai Liluo dengan kekuatan roh mereka. Mereka berusaha meringankan rasa sakitnya. Namun, tindakan mereka sama sekali tidak berguna. Mereka hanya tidak bisa mengurangi rasa sakit Bai Liluo. Mereka hanya bisa menyaksikan saat dia terus menderita dalam kesedihan. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk membantunya. Kondisi menyakitkan Bai Liluo bertahan selama 1 jam penuh sebelum akhirnya mereda. Setelah rasa sakit mereda, bulu-bulu hitam mulai surut, dan api gas hitam menghilang. Ekspresi rasa sakit di wajah Bai Liluo juga menghilang. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Spektre hitam sialan-sialan itu. Bai Liluo duduk di tanah. Dia terengah-engah. Namun, dia meraih seolah-olah dia baik-baik saja.
Tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Tiba-tiba, Bai Liluo melihat ke Chu Feng. Mulut kecilnya terbuka lebar, dan dia menunjukkan 2 baris gigi putih. Dia benar-benar tersenyum padanya. Adik kecil Chu Feng, sepertinya kamu semua menyaksikannya. Tidak apa-apa. Ini adalah masalah kecil. Siksaan seperti itu bukan apa-apa untuk kakak perempuanmu. Petik 2. Bai Liluo tersenyum sangat cemerlang saat dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, Chu Feng merasa kesal. Meskipun dia berbicara dengan sangat mudah, meskipun dia mempermalukan situasinya, dia tahu itu tidak sesederhana itu. Spektre Black Federate tidak mengampuni sama sekali. Sebaliknya, itu telah meninggalkan kutukan padanya. Kutukan itu akan menemaninya selama sisa hidupnya, menyiksanya selamanya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlihat cemas. Meskipun pria itu telah meninggalkan kutukan di tubuh aku juga mendapatkan manfaat darinya. Ayo, rasakan aura kakak perempuanmu. Petik 2. Saat Bai Liluo berbicara, dia melepaskan kekuatan opresifnya yang tak terbatas. Aura ini, pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang. Aura Bai Liluo yang dipancarkan adalah dari peringkat 2 Utmost Exalted. Dia bahkan lebih kuat dari Gu Mingyuan. Bagaimanapun, dia adalah peringkat 2 Utmost Exalted. Kakak perempuan, apakah ini kekuatan yang kamu peroleh dari spektre bulu hitam? Tanya Chu Feng. Tepat sekali. Bukan hanya budidaya, kakak perempuanmu hanya bisa menjadi spiritualis dunia Mark Sein jubah-jubah karena hal itu juga. Saat Bai Liluo berbicara, dia memperlihatkan ekspresi bangga. Mendengar kata-katanya, Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka semua terengah-engah karena shock. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa spektre hitam bulu tidak hanya keberadaan yang berbahaya, tetapi tampaknya juga menjadi sumber daya budidaya yang berharga.